Senin 13 Juli 2020, peristiwa tragis menimpa Masamba, meninggalkan duka dan kesedihan yang mendalam. Banjir bandang melanda ibu kota Luwu Utara, pemukiman warga, pusat perekonomian. Rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya luluh lantah diterjang banjir bandang bercampur material pasir dan lumpur yang datang secara tiba-tiba. Puluhan korban dilaporkan hilang dan meninggal dunia, serta ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengikhlaskan harta benda yang dimiliki Roib tertimbun lumpur setinggi 3 meter lebih. Mereka bertahan hidup di tempat pengungsian disiapkan oleh pemerintah dan pihak terkait dengan segala keterbatasan. Melihat luasnya daerah terdampak kerusakan akibat banjir bandang yang melanda, setidaknya 6 kecamatan di Masamba aktivitas masyarakat lumpuh total. Perekonomian anjlok, pelayanan kesehatan dan pemerintahan terhenti akibat objek vital yang rusak. Dibutuhkan proses pemulihan yang serius agar Masamba bisa kembali bangkit dan pulih seperti sedia kala. Terjadinya banjir bandang pada tanggal 13 Juli yang lalu memang ada beberapa yang menjadi fokus pemerintah. Yang pertama itu adalah melakukan upaya evakuasi, kemudian penyelamatan dan perlindungan khususnya kepada warga yang mengungsi. Nah, ini ada beberapa klaster yang kami aktivasi segera setelah kejadian, yaitu pertama klaster shelter, di mana fokus kita adalah memastikan bahwa warga pengungsi ini berada di tempat yang aman begitu ya. Kemudian yang kedua itu ada klaster logistik untuk memastikan juga bahwa kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, dan memang di awal kami fokus pada aktivasi dapur umum, dan alhamdulillah banyak pihak yang mengambil bagian, dan pemerintah daerah sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan baik pasca Covid maupun banjir bandang. Itu totalnya untuk sektor ekonomi ini 3,6 miliar. Kami bersyukur bahwa mungkin ini janji Allah ya, sebagaimana kita ketahui bahwa disebutkan fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Jadi kami merasakan betul janji Allah itu benar adanya, bahwa ternyata bersamaan dengan kesulitan itu banyak sekali kemudahan. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman TVRI ya, dan beberapa instansi lain termasuk relawan yang datang ke Kabupaten Luwu Utara, tidak hanya sekedar membantu tetapi juga menguatkan, tidak hanya di masa-masa sulit, bahkan setelah di masa-masa yang paling sulit di awal mereka juga masih bertahan sampai hari ini. Sebulan pasca musibah bencana, sedikit demi sedikit kini pembenahan mulai dilakukan. Pusat kota yang porak-poranda kembali dibangun. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mulai mendapatkan penanganan dan dibangunkan tempat tinggal sementara di luar lokasi pengungsian. Pemulihan Masamba tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang peduli atas duka yang dialami. Gerakan kepedulian Gerakan Masamba Bangkit bersama TVRI yang hadir di tengah bencana Masamba menjadi pendorong sosial pemulihan Masamba. Jadi ini adalah gerakan wakaf 100 rumah dari Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya. Kami mengumpulkan dana dari masjid-masjid yang ada di Tangerang Selatan dan juga open donasi ke mancanegara. Kemarin yang masuk dari Australia, Canberra, komunitas Muslim. Komunitas Muslim yang ada di Canberra, orang-orang Indonesia yang ada di sana belajar dan hidup di sana. Nah, kami berencana membangun 100 rumah. Hunian seperti ini adalah hunian sementara bagi kami. Walaupun bagi masyarakat ini adalah sejenis hunian tetap, karena dari gempa Lombok sampai yang sekarang kita buat ini prototipnya seperti ini dan bisa bertahan di atas 10 tahun insya Allah. Semangat Masamba Bangkit tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang peduli atas duka yang dialami Masamba.
Gerakan kepedulian dan aksi sosial masyarakat menjadi pendorong sosial pemulihan Masamba. Bersatu membantu Masamba agar segera bangkit dari kesedihan dan keterpurukan adalah semangat terbaik yang bisa kita berikan untuk Masamba, untuk Luwu Utara, dan untuk Indonesia.